Jika ambil solok yang lagak, tinggalkan lampu, pokoknya salah pasang, salah dongakkan. Maka Rasulullah itu di pasar hebat, di masjid hebat, kita pun begitu juga. Bukan hanya di satu titik tertentu kita hebat, bagus, baik, bertakwa. Di masjid kita bertakwa, ketika di pasar pun bawa ini takwa kita. Apalagi maaf kita seorang pedagang, ya kan? Kejujuran kita, memang manusia jujur ni payah. Inilah salah satu membuat kadang kita rusak dalam pekerjaan, rusak jujur. Ya, bisanya pula terjadi tembak menembak CCTV yang rusak. Kan tak jujur. Betul tidak? Tak ada jujur dalam rumah tangga. Kita pun begitu juga, Kang, tak mau jujur kadang di hadapan anak-anak, di hadapan suami tidak mau jujur. Begitu juga suami tak mau jujur di hadapan istri. Inilah salah satu kadang membuat kita ni dalam kehidupan berumah tangga ni mau karang tunggal. Bukannya hanya saja ekonomi ya, Bu. Kalau saya survei, tanya kawan saya di pengadilan agama, apalah faktor terjadinya banyak perceraian? Ini tidak ada kejujuran. Tidak ada kejujuran, tak terbuka. Tidak terbuka dalam kehidupan rumah tangga. Kita nikah dalam rumah tangga, kan? Sanggupnya awak kang membilang sama kawan awak, siapa kawan kau? Anggota. Anak dia bilang anggota. Datang anaknya di kokamnya, ayah bilang aku anggota ya. Apa lagi bilang salahnya dibilang anak. Anak. Saya kok tanya orang berapa anggota? Tak anggota anak. Anak awak bilang anggota. Datang anak ni tanya kawan dia pula, siapa kawan kau? Bosku tu. Balas je, bosku. Jadi jawablah anak. Kalau ayah awak, mak ayah. Nah, ini juga salah satu yang perlu kita pertimbangkan juga dalam kehidupan ini. Jangan asal sebut saja, pakai dusuk saja. Nah, ibu-ibu yang dirahmati Allah, Rasul kita lihat, Bu, luar biasa. Walaupun dia saya katakan tadi sudah maksum, tapi solat sunnahnya luar biasa. Rasul itu saya bilang tadi, Bu, dia bukan hanya menyampaikan tapi membuktikan. Hei, solat sunnah kamu. Rasul lihat sikit-sikit solat, sikit-sikit solat sunnah. Sampai apa kata istrinya Aisyah, ya Rasulullah, kau ni kan sudah terpelihara dari segala dosa. Surgamu sudah dijamin. Betul? Betul. Tetapi apa kata Rasulullah? Tidakkah aku ni bisa menjadi hamba Allah yang bersyukur? Itu jawabnya. Rasul disuruhnya kita bersedekah, tapi dia paling utama mencontohkan. Pernah dalam suatu pernah terjadi, Bu, ketika Rasulullah selepas solat berjamaah, siap salam, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Lantas Rasul jalan. Wahai Rasulullah, kemana? Tunggu sebentar, kata Rasulullah. Lantas Rasulullah mengambil dari bawah bantalnya 2 dirham. 2 dirham. Disodokahkannya ke fakir miskin. Aku tadi teringat begitu salam, teringat aku duitku ada 2 dirham lagi di bawah bantal. Ya, aku sedekahkan sama fakir miskin. Aku tidak ada lagi duitku di rumah. Baulah lapang hatiku kalau tak ada lagi duit di rumah. Mak, dapat ibu begini? Mana dapat? Tinggal 50.000 lagi yang duit dompet udah gelisah ibu. Habis bajayo, kaman ini besok. Bahkan Rasulullah tuh sonang hatinya, lapang dadonya, plong pikirannya ketika tidak ada lagi apa-apa di dalam rumahnya. Bahkan kata Rasulullah, sonang hatiku, tak ada lagi apa-apa di rumahku. Sahabat bingung. Sonang hati Rasul, duitnya tak ada di rumah, makanan tak ada di rumah. Mana bisa kita contoh ini? Kita kang, sedekah kamu. Dia paling pelit di dunia ini. Kan? Datang kang tabungan. Assalamualaikum warahmatullah. Duit merah lewat, duit biru lewat, duit hijau lewat. Rupanya duit yang apa tu? Gambar cutnya dia dikasih 1.000 perak. Ya Allah ya Rabb. Nah, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka Rasulullah itu adalah manusia yang paling bertakwa, dan dia pun memerintahkan kita menjadi manusia yang bertakwa. Apa kata Rasulullah? Ittaqullah haitsu ma kunta. Bertakwalah kamu di mana saja berada. Ya kan? Karena bertakwa ini adalah merupakan ciri khas orang-orang yang beriman. Jadikan takwa itu pakaianmu dan jadikan malu itu perhiasanmu. 2 saja kita pegang kunci ini, Bu, aman. Begitu kita keluar dari rumah, ya nampak duit merah, ambil tidak?
Ambek dengan catatan antarkan ke masjid, diumumkan 40 hari 40 malam. Tak ada mengaku baru hak ibu. Itu pun kalau bisa 50-50. Limpul masukkan balik ke masjid, limpul sama ibu. Ini tidak. Dikenan. Puak-puak lah dia ambil pakai sandal jepit. Kain angkat sekali. Sah. Kalau puak-puak dia menjatuhkan dompetnya. Ayah. Nah, di mana? Di pasar kita bertakwa. Dimanapun kita bertakwa. Di hadapan Allah, takut kepada Allah. Kita merasa senantiasa diawasi Allah. Kalau begini lapang bu, penjahat tak ada. Dan aman dunia ni kalau begitu. Ini tidak. Tengoklah sekarang luar biasa. Oh ya mak. Di mana-mana sekarang musim maling kereta. Di TV tu tengok. Ya, di CCTV. Maka kenapa? Karena itu tadi manusia tidak ada lagi takutnya. Tak ada takut lagi sama Allah. Ya. Kalau takut sama polisi tak ada dah bu. Nah ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, inilah yang hendak kita contoh dari pribadi Rasulullah, menjadi manusia-manusia yang bertakwa di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan dengan takwa yang kita miliki akan mendapatkan surganya Allah. Yang terakhir, yang keempat, mengapalah Rasulullah menjadi manusia hamba Allah, kekasih Allah yang begitu sangat dicintai Allah? Karena baik akhlaknya. Rasulullah itu manusia yang paling baik akhlaknya. Allah mengatakan, wallahu yuhibbul muhsinin. Dan Allah sangat mencintai orang-orang yang berbuat baik dalam seluruh kehidupan. Saya katakan tadi, Rasulullah tu baik bu. Udah penyabak baik pula. Ibu tahu kisah Rasulullah yang tiap pagi menyuapkan seorang kafir. Dalam riwayat ada mengatakan orang tua perempuan. Dalam riwayat ada mengatakan laki-laki. Kita ambil salah perempuan. Karena yang saya hadapi perempuan. Ibu-ibu. Perempuan ibu kafir. Suka menghujat Nabi. Begitu didongahnya nama Nabi. Padahal tak tahu dia seluk-beluknya. Muhammad itu begini. Pendusta, pembohong. Ajarannya fitnah, mengadu domba. Tapi ibu Rasulullah tetap menyiapkan ibu ni makanan. Ocik-ocik ni makanan. Ada manusia begini jumpa bu. Ya, udah awak kasih makan, awak dikatanya, betul lah kau tak banyak dah untung. Udah ku tolong kau. Begitu laki kau dulu tak karojo. Ku bantu kau. Pulangan balik katanya. Konon lagi awak tak pilih jadi calon DPR. Awak minta balik bantuan-bantuan tu. Apa kejadian bu? Dikasihnya karpet ke masjid, tak pilih. Diambilnya balik. Ya, dipasangnya lampu di desa, di jalan-jalan yang belum ada lampu, ditumbangkan balik. Sakit hati. Rasulullah tu bu lihat. Ya, luar biasa. Maka kita pun harus melihat, mencontoh sosoknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadi orang yang terbaik. Kemudian apa lagi? Ada lagi seorang kafir yang melempari Rasul tai unta. Tiap hari Rasul sarapan unta dia. Sarapan tai unta iman. Tapi suatu ketika dalam riwayat dikatakan, tak ada lagi melempar. Dicari Rasul, ditanya, sini kau dulu. Apa ya Rasulullah? Ada tiap pagi aku asalkan lewat doh lah dapat sarapan tai unta. Orang sarapan lontong, awak sarapan tai unta. Orang yang melempari engkau ya Rasul, itu sedang sakit. Tunjukkan aku alamat. Dicari Rasul. Dibawa Rasul. Wahai istriku Aisyah, ada kira-kira makanan di rumah. Tengok itu bu, dibawakan makanan. Dilempar ya. Datanglah Rasulullah, menggeletarlah dia. Yang ditengoknya manusia yang tiap hari saban. Ya. Dilempari dengan teh unta, dikasih sarapan teh unta. Ya, Rasulullah tersenyum. Malu dia bu, bersujud di hadapan Rasulullah. Ya Rasulullah, kawan-kawanku, komplotanku yang menyuruh aku melempari engkau tiap saat, tak satu pun mengunjungi aku ya Rasul. Tapi kau yang begitu tiap hari ku lempar, malah kau yang duluan menjengukku. Lihat bu, siapa kawan, siapa lawan. Dia pun mengucapkan syahadat kepada Rasulullah sallallahu alaihi. Kalau andai Rasulullah tak begini bu, belum tentu Islam ni jaya. Andai Rasulullah setiap orang kafir yang menyakitinya dibalasnya, belum tentu Islam ini menjadi hebat sekarang ini. Hampir 2/3 penduduk dunia ini adalah menganut agama Islam. Kenapa?
Karena Rasulullah rahmatan lil alamin. Di Taif dilempari, pelipisnya berdarah, kakinya berdarah, bukannya disambut malah disambit. Karena itu adalah keluarga ayahnya. Dia bercoba berdakwah di Taif, bukannya disambut malah disambit, bahkan diusir, dilempari. Jibril yang mendampingi Rasulullah gondok. Ya Muhammad, beginikah pelakuan saudara-saudaramu kepada engkau? Mohon kepada Allah ya Rasulullah, jatuhkan gunung Uhud itu agar umatmu diajak. Apa kata Rasulullah? Tidak begitu wahai Jibril, tidak begitu. Orang itu tak tahu. Maka Rasulullah berdoa, Allah mahdi bi qaumin fa innahu la ya'lamun. Orang itu tak tahu. Ya Allah, orang itu tak tahu, tunjuki kaumku. Memang hari ini bapak omak-omaknya tak mau mendengarkan dakwahku. Nanti suatu saat anak cucunya ikut dakwahku. Doa itu kata Rasulullah, kusimpan nanti. Untuk siapa bu? Untuk kita umatnya di hari kiamat. Membantu kita yang saya bilang tadi lah, menyelamatkan dari korak-korak neraka. Ada umatnya yang masih punya iman sebiji kurma, diangkat, dicolup. Ada besok umat Rasulullah, kumisnya sedang tinggal. Cari. Ini Pak Kumis ini. Baru direndamkan di Al-Kausar. Nah, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka Rasulullah menjadi orang yang baik. Bukan hanya Rasulullah itu baik di hadapan sahabatnya, di hadapan istrinya, di hadapan anak-anaknya, bahkan di hadapan musuh-musuhnya Rasulullah itu sangat disegani. Kan? Adanya orang kambuk di kantor dia baik. Orang satu kantor dikasih traktir makan. Giran ke rumah 60 liter. Kan? Bini tak pernah dibolehkannya durian musim durian. Ada begitu, ada. Ada orang yang baikan di keluarganya, tapi sama kawan-kawannya belum tentu baik. Memang tak ada kesempurnaan, tapi Rasulullah sempurna. Di hadapan sahabat baik, di hadapan keluarganya baik. Tengoklah, dikisahkan anaknya Fatimah, luar biasa. Sulit aku mencari sosok ayah seperti ayahku. Istrinya begitu juga, susah mencari laki macam Rasulullah. Aisyah mengantuk, dibuatkannya Rasulullah minum. Ya, dihabiskan Rasulullah. Marah Aisyah, ya suamiku, biasanya kau tinggalkan sisa sama aku. Macam gila contoh. Bismillahirrahmanirrahim. Habis dong. Ya, mengapa? Karena Aisyah ingin keberkahan, Bu. Setiap yang berhubungan dengan Nabi itu berkah, betul tidak? Maka istri Rasul suka meminum bekas Nabi. Ibu pun begitu juga. Kalau nak mendapat berkah laki, jangan habiskan abang, ada anak minum juga bang. Kan jijik ibu ni kan. Kalau ada masalah dalam rumah tangga, jangan paling luapkan sini. Tapi suatu ketika karena capeknya Aisyah, lupa dia. Gula berubah jadi garam. Maksudnya dia salah ambil. Tapi Rasulullah diminumnya sampai habis, Bu. Habis juga. Ya suamiku, biasanya engkau sisakan untuk Dinda sedikit. Senyum Rasulullah. Senyum Rasulullah. Aku haus sekali Dinda, kata Rasulullah. Tak ingin dia merasa ya. Luar biasa, Bu. Tapi dirasanya juga ujung-ujungnya garam pokoknya. Maafkan aku Rasulullah, kau tak salah, kau capek dek. Dari mulai kau kasuk sumur dapur. Iya. Jumpa laki begini, nehi semelekete. Ya. Mantang sikit kuang garam gulai asam ibu. Oh ya dek, apa laki kau yo kata. Kutukah tambah wong ke dia leh kata. Ya Allah ya Allah. Maka Rasulullah begitu baik di hadapan istri-istrinya. Dia adil di hadapan istri-istrinya. Maka Bu, sosok inilah yang hendak kita ikut. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wajarlah begitu dicintai Allah karena sosok pribadinya yang unggul, yang kuat. Yang pertama, dia adalah sosok manusia yang tidak pernah berbuat dosa. Kita memang buat dosa, tapi ikut Rasul, Bu. Rasul saja yang tak pernah dosa, istighfarnya 100 kali. Kalau kita mampu lebih lah. Iya, anta kan pulang muridnya ada saya dosa kah? Assalamualaikum, cik sini dulu cik. Aku nak solat, apa solat? Sebentar lo cik. Aduh gosip ini, siapa? Jangan pulang. Dan pernah saya bilang kan, hendak berangkat jihad. Mengaji dapat pahala jihad yang saya bilang tadi. Dapat pahala solat sunat. Pulang nanti jangan singgah.
Nanti kalau disinggah ke rumah orang menggosip jadi jahat. Jangan rubah. Nah, ibu-ibu demikianlah dapat kami sampaikan. Ya, mudah-mudahan insyaallah. Yang ketiga tadi apa tadi? Rasulullah sosok yang paling bertakwa. Yang pertama, dia sosok manusia yang tidak pernah berdosa. Kita tak berdosa. Kita tak pernah tak berdosa. Tapi berusaha semaksimal mungkin untuk bertaubat di hadapan Allah. Yang kedua, berusaha menjadi manusia yang paling sabar. Kemudian yang ketiga, menjadi manusia yang bertakwa. Yang keempat, berusaha menjadi manusia yang terbaik di hadapan Allah. Mudah-mudahan insyaallah ada manfaat bagi kita semua, khususnya kepada pribadi. Amin ya rabbal alamin. Wal aku minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.